Kalau kamu capek sama kota yang terlalu ramai, mungkin kamu butuh ke sini. Katanya, Solo itu kota kecil, tapi ngangenin. Langit masih lembut, udara terasa ringan, dan jalanan belum terlalu ramai. Hari ini kami mampir Kampung Batik Kauman. Yang menarik dari Kampung Batik Kauman bukan cuma batiknya, tapi juga suasananya. Tenang, sederhana, tapi penuh makna. Di sini kita bisa melihat bagaimana tradisi tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Jalan santai di pagi hari seperti ini jadi momen yang pas untuk benar-benar menikmati Solo tanpa terburu-buru. Nggak perlu banyak rencana, cukup datang, berjalan, dan rasakan. Kalau kamu lagi di Solo, coba deh datang ke sini pagi-pagi. Siapa tahu kamu juga menemukan cerita versimu sendiri. Pagi ini kami mampir ke Reka Kopi di tengah ramainya Kampung Batik Kauman yang sudah mulai hidup sejak pagi. Tapi anehnya begitu masuk, suasananya justru terasa lebih tenang. Nggak ramai, cenderung sepi, dan itu yang bikin nyaman. Aku pesan es kopi hitamnya, dan dari percobaan pertama langsung kerasa segar. Rasanya cenderung strong dengan rasa fruitynya dan seger lah pokoknya. Mereka punya tipe kopi yang gak coba enak diminum sekali, tapi juga bikin kepikiran untuk balik lagi. Duduk di sini ngobrol santai, ditemani kopi yang pas. Kadang sesederhana itu sudah cukup untuk memulai hari dengan baik. Di momen ini juga, dengan secangkir kopi di tangan, kami ngerasa mungkin yang kita butuhin itu bukan tempat yang mewah, tapi waktu untuk benar-benar hadir. Kami sempatkan mampir ke Ayam Geprek Kumlot, daerah UMS. Ya, hitung-hitung mengenang menu andalan kami ketika kuliah dulu. Pas dicoba, pedasnya gak cuma lewat, tapi nendang. Ini tipe makanan yang gak perlu banyak cerita, karena rasanya sudah cukup mewakili. Setelah makan, kami putuskan untuk jalan-jalan kaki terlebih dahulu di area Gatsu. Ya, hitung-hitung sekalian bakar kalori ya. Sebelum hari berakhir, kami mampir ke bakso Malang Bang Samson. Gak ada yang terlalu fancy, tapi justru itu yang bikin terasa akrab. Semangkuk bakso hangat datang, lengkap dengan isian khas Malang. Kuahnya ringan tapi gurih, comforting banget lah pokoknya. Di momen itu rasanya kayak semua perjalanan hari ini ditutup dengan sempurna. Pagi ini kami memutuskan untuk pergi ke Car Free Day di Solo.
Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan hari ini berubah jadi ruang untuk manusia. Orang-orang jalan santai, anak-anak berlari, ada yang bersepeda, ada yang tertawa, bahkan ada yang datang hanya untuk memburu jajan dan kulinernya. Di sini aku ngerasa kota ini seperti bernafas, nggak terlalu terburu-buru, nggak bising oleh klakson, cuma suara langkah kaki, obrolan, dan kehidupan aktivitas paginya. Dan di tengah keramaian yang sederhana itu, aku sadar satu hal, bahwa kebahagiaan gak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang dia ada di pagi hari, di jalan yang kita lewati begitu saja. Ya, ini yang ku maksud tadi. Sambil CFD, tidak lupa untuk jajan juga. Setelah berjalan dan memutar balik, kami putuskan untuk mencari sarapan. Pilihan kami jatuh pada sate kere dan lontongnya. Enak dan bisa dinikmati ketika pagi hari. Perjalanan hari ini aku tutup di The Hidden Swargi. Jujur pas kami sampai tempat ini cukup ramai. Mungkin karena akhir pekan juga ya. Banyak orang yang punya ide yang sama, yaitu mencari tempat untuk rehat sejenak. Awalnya aku pikir, wah bakal susah nih dapat suasana tenang. Tapi ternyata enggak juga sih. Di tengah obrolan orang-orang, suara gelas, dan langkah kaki, anehnya tempat ini tetap terasa hangat. Bukan sunyi yang benar-benar hening, tapi tenang yang tetap hidup. Kami duduk, mulai ngobrol, dan pelan-pelan semua keramaian itu jadi seperti latar belakang saja. Dan di situ aku sadar, kadang yang bikin sebuah tempat terasa nyaman bukan karena dia sepi. Di sini lagi-lagi aku memesan es kopi hitam dengan cenderung fruity ya rasanya, menarik dan enak untuk dinikmati. Dan di situ aku sadar, kadang yang bikin sebuah tempat terasa nyaman bukan karena dia sepi, tapi karena dia memberi ruang untuk kita merasa dekat. Dekat dengan teman ngobrol, dekat dengan suasana, dan mungkin sedikit lebih dekat dengan diri sendiri. Tempat ini bukan tentang mencari kesunyian, tapi tentang menemukan ketenangan, bahkan di tengah keramaian.
Hari ini nggak ada hal yang terlalu bagaimana, selain memang temu kangen dengan mereka-mereka. Nggak ada destinasi besar, nggak ada rencana yang ambisius. Tapi justru hari seperti ini yang biasanya paling lama tinggal di ingatan. Solo mengajarkan aku satu hal, bahwa kota kecil bukan berarti ceritanya kecil. Karena yang membuat sebuah tempat berarti bukan seberapa besar kotanya, tapi bagaimana kita merasakannya. Terima kasih sudah menemani perjalanan di vlog ini. Semoga selalu ada alasan untuk kembali ke Solo. Sampai jumpa.